Eh. Wah, Assalamualaikum. suara di sini. Siap. Bagus. Ini masyarakat kita. Masyarakat dari kampung sini. Oh. Oh, begitu ya. Ayo Pak Dani. Assalamualaikum. Bus. Luar biasa ini orang-orang hutan ini. Wah, pedas ya, luar biasa. Ini masyarakat sini ya? Iya, Wah. semua. Ini masyarakat Saritani ya? Iya. Wonosari. Bualemo Pak. Ini Bupati Bualemo sudah pernah ke sini? Ah, yuk. Tadi pakai sandal ini. Karena saya tahu jalannya kan. Udah bagus. Oh, polisi sudah di sini ya? Ini masyarakat sini ya? Masyarakat sini semua. Hipongelate, Pula tadi pempan. Pasir Mai, Pimpinan nih. Allah. Saritani ya? Campur. Nah, itu yang jadi problem itu kalau saya lihat jalan ya. Mestinya jadi jalan provinsi itu Pak. Iya. Kan antar kabupaten kota. Kabupaten. Kabupaten Bualemo, Puato. Provinsi. Pasti keluhan mereka jalan Pak. Iya. Ayo. Oh, luar biasa. Kami melihat datang ke sini mau cek sini. Oh, assalamualaikum Pak Polisi. Luar biasa. Camat. Oh, ini polisi hutan ya? Jadi ini sudah 30 tahun kalau nggak salah ini Pak. Bangunan ini. Iya, Pak. Saya udah pernah tidur di sini. Pak Dandim baru Pak. Pak Dandim yang baru. Kalau kita lihat pohon di sini, Yang pohon yang gede itu. kita lihat pohon dulu. Nih. Sedap sekali Pak. Jadi hutan lebat ini. Kecilnya ini Pak Dandim. Ya. Cuma kecil nih. Ya. Nah, kalau di sebelah lebih Besar. lagi ya. Ini pohon apa nih? Pohon Dewi ya. Dewi. Bahasa Gerontonnya Dewi. Saya alhamdulillah bersama Kapolres, Pak Dandim, juga seluruh pimpinan OPD yang terkait, bahkan juga BKSDA, Bapedas, semua datang, camat, kepala desa, semua datang untuk melihat kembali hutan ini. Ayo Pak Kapolres. Ini contoh pohon yang masih lestari Pak. Jadi ini Pak Kapolres, Pak Dandim, ini sudah kurang lebih 30 tahun yang lalu ini atas rintisan Michelin yang riset dari Inggris, ngambil doktornya, terutama babi rusa Pak. Nah kita berada di campnya mereka ini. Saya sendiri sudah 3 kali ke sini. Nah, yang menarik adalah populasi tanamannya, termasuk juga ini rotan-rotan Pak. Ini rotan. Kemudian ngia-ngia ini ngia-ngia ini. Bahasa jangkrik ya. Jadi jangkrik ini. Kemudian kita kurang lebih 1 kilo atau berapa kilo Pak ini dari sini? Enggak, melihat ini. Kubangan. Ya kurang lebih 1 kilo kita melihat kubangan babi rusa. Jadi mereka ada kubangan di situ dan mereka kita bisa lihat intip. Mereka minum air di situ karena ternyata mereka makanannya ada makanan yang ada racun dan dengan minum itu dia pulih racunnya gitu. Ininya. Jadi ini yang dijaga oleh kita sekalian. Tidak sekedar tanaman dan hewan yang endemiknya, tapi ini juga menjadi sumber air bagi masyarakat di hilirnya. Tadi kita melewati irigasi yang hampir 7.000 hektar, lahan yang
diairi baik di Bualemo maupun di Kabupaten Gorontalo. Sehingga ini penting sekali kita harus lestarikan. Karena itu kami datang semua tim terpadu ini di bawah koordinasi Pak Asisten 2 dan diarahkan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan alhamdulillah anggotanya juga dari Bappedas ada, dari KPSDA, dari Gakum, dari KPH, ya, BPKH, bahkan polisi hutan juga hadir, ya. Dan kita berterima kasih kepada kepolisian karena Brimob di sini sudah ada sejak tanggal 20 lagi kembali ke sini. Nah, kita berharap kepada seluruh masyarakat ini menjaganya dengan baik, menjaganya karena ini bukan hanya untuk kehidupan kita hari ini, tapi kehidupan kita akan datang. Sehingga kami konsen melakukan ini, dan oleh karena itu kami mendengar ada masyarakat yang menambang di sana. Jangan melihat kehidupan hari ini, tapi lihatlah kehidupan jangka panjang. Dan kalau kita merusak lingkungan berarti merusak anak cucu kita. Dan kita akan dicaci maki pada saat meninggal nanti. Karena kita menghancurkan alam kita yang ada ini. Saya kira itu Pak, ini ya, kita istirahat dulu. Ayo. Kalau ini daerah kabupaten ya? Kabupaten Gorontalo. Ya, yang sebelahnya Kabupaten Bualemo. Tapi kan orang semua basudara, kan begitu? Ya. Satu provinsi kita. Dulu juga wilayah Kabupaten Gorontalo Bualemo kan? Jadi Bualemo ini dulu Kabupaten Gorontalo, Pak. Dulu hanya satu kota, satu kabupaten. Sekarang alhamdulillah sudah ada Bualemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango. Itu semuanya dari Kabupaten Gorontalo. Jadi mereka ini adik kandung kita. Jadi saya sendiri mengutata Mula'a baru sampai dari Jakarta langsung sini. Kenapa? Karena bagi saya Nandu ini sangat penting. Ya. Sangat penting karena di sini kekayaan alam kita. Tuh Madialo tidak ada di tempat yang lain. Kita alhamdulillah masih terjaga ini. Kita berterima kasih kepada Kehutanan, Bappedas, polisi hutan. Ya, luar biasa, dan juga Mislin waktu yang lalu menjaga ini. Hari ini luasnya itu kurang lebih 51.000 hektar. 51.000 hektar itu berada di Bualemo, Kabupaten Gorontalo, kemudian Gorontalo Utara. Nah, ini hutan ini menjaga air. Bisa dibayangkan di hutan tidak ada air lagi, padahal ada irigasi di sana kurang lebih 7.000 hektar yang diairi, ya. Baik berada di Bualemo maupun berada di Kabupaten Gorontalo. Sambil juga kita punya 20.000 hektar tebu. Nah, tebu juga ini butuh air. Yang di dua hutan itu didi makurangi didi. Nah, termasuk mengutata Mula Bapak Ibu sekalian yang punya lahan-lahan pertanian, ini butuh air hujan juga. Nah, air hujan itu dari mana? Dari diuap-uap, dari tersimpan di hutan menguap ke atas. Lapatnya itu mau dihumai mali hujan. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau tidak ada lagi hutan, airnya pasti akan berkurang. Hujan akan berkurang. Hinda-hinda hujan Mei datang akan terjadi banjir karena deras dia. Itu saya kira yang kepentingan lamia telon amai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tolong ini dijaga. Siapa lagi yang menjaga ini? Masa awat ya Bupati Monto Limboto Mai, Pak Kapolres dari Limboto, Pak Dandim juga dari Tabongo dan sebagainya menjaga di sini. Bapak Ibu sekalian yang menjaga ini. Karena kalau terjadi kerusakan, yang merasakan mengutata Mula. Kalau terjadi banjir, kekurangan air dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian akan merasakan. Mungkin anak cucu kita juga akan merasakan lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu tolong ini jaga
Dan pada waktu yang lalu kan terjadi insiden, kemudian kita Brimob kita tarik ya. Sekarang sudah ada lagi Brimob di sini. Pertamanya malah Brimob, karena mereka juga itu menjaga, bukan lawan Bapak Ibu sekalian. Karena sama-sama kita menjaga. Cuma kebetulan aja Brimob hari-hari atau mengutatamulakan tidak hari-hari berada di sini. Jadi tolong dijaga dan bersama-sama dengan kepolisian yang ada. Nah, sekarang ini kami dengar sudah ada kurang lebih 600-an orang di sana, di atas ya. Alhamdulillah ini sudah mulai turun. Nah, oleh karena itu, tolong kalau ada yang mau ke dalam, tolong laporkan. Bapak Ibu sekalian yang tahu. Sekarang bapak lima tinggal yo, imu rusak lantung kami lah. Tinggal yo buat kepentingan tinggal yo, patah kepentingan kita punya anak cucu, kita semua rusak gara-gara itu deh itu. Padahal dong kalau malih pahamala polo-polo, tidak pulau lo ngambil. Saya lihat itu jagung luar biasa di sini. Jagung, kemudian juga buah-buahan dan sebagainya, termasuk juga kelapa, walau entah. Kalau kita tanam bagus, untuk apa kita ke dalam? Iya kan? Beli modal melatih kan 3 jam kira-kira. Di polmo dunggal lo tuli dewa lo ngambil lah kan? Mau hele tuli lu mau datang belah? Mau he? Saya tanya takut ular. Kalau saya ada ilmu menangkap ular. Ya, bukan pawang, saya bisa tangkap ular. Mau balajari menangkap ular? Gimana Pak? Jadi waktu saya di pertanian Pak, saya kebetulan kuliah di pertanian, bagaimana menangkap ular itu diajari itu. Posko polisi hutan berada di sini juga, ini juga Keramil, Polsek semuanya akan turun semuanya demi menjaga kita semua. Ini bukan kepentingan polisi ya, bukan kepentingan TNI, bukan kepentingan KPKH, BPKH, bukan kepentingan juga dari Bapedas, bukan kepentingan bupati ya, kepentingan kita semua. Sehingga laporkan. Jadi sebenarnya kan mau tamor otaling lebih itu mau rusak itu betul. Jadi kalau begitu laporkan dan kita tindaki. Kita tidak mau tedeng aling-aling lagi karena ini kepentingan kita semua, ya. Kira-kira begitu? Ada yang perlu disampaikan? Nah, kalau saya lihat di sini mereka punya keluhan Pak Kapolres, Pak Dandim, jalan. Dalalo kan? Begitu. Jadi jalan ini kalau boleh kita usulkan menjadi jalan provinsi, Pak. Jadi jangan, karena Umbuta hubungan antara Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bualemo, sehingga dia menjadi jalan provinsi. Nah, nanti saya akan sampaikan kepada gubernur atau ke bupati sebelah sini, kalau saya kan sebelah sana, Pak. Yang terutama tentang masalah suaka markas. Tadi Bapak sempat menyentuh ada beberapa masyarakat yang ada di dalam. Itu entah masyarakat yang dari kabupaten mana itu kami tidak tahu. Cuman kami sebagai masyarakat mengharap bagaimana solusinya antara kedua kawasan dengan masyarakat ini bisa jadi aman. Jadi solusi-solusi ini yang kami harapkan kepada bapak-bapak sebagai pemerintah provinsi ataupun kabupaten, dari seluruh kabupaten yang ada, yang terutama hanya bapak dari Kabupaten Gorontalo yang hadir. Jadi kami minta tolong supaya masyarakat tidak akan menerobos ke dalam kawasan itu. Kami minta kawasan itu akan ditetapkan dengan patok yang sebenarnya, yang tidak akan merubah-rubah dan tidak meragukan masyarakat, dan masyarakat tidak akan jadi rusak dan kawasan tidak jadi rusak. Kemudian yang berikut, insya Allah apa yang kita bicarakan hari ini kita akan angkat juga di tingkat Forkopimda provinsi. Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Gubernur akan berinisiasi, sehingga bupati yang lain akan ikut juga. Jadi bukan hanya saya. Iya, Pak. Ya. Karena ini kan Bualemo, Kabupaten Gorontalo dengan Gorontalo Utara. Yang berikut saya kira senang saya sampaikan tadi, harus ada solusinya ya. Iya, harus ada solusi. Nah, yang pertama tadi saran tadi nanti BPKH ya akan menjawab. Batas BPKH ya. Iya. Ya, nanti BPKH saya kira ini saran yang baik. Memang hari ini 51.000 hektar, Pak. Iya, Pak. Jadi mau memalabuti 51.000 itu mah balalalo tuh. Nah, oleh karena itu pakai patok-patok. Nah, itu satu, agar supaya Pak dari BPKH
Jangan sampai rakyat tidak tahu mana batas ini. Ini masih hutan produksi atau kawasan lindung, kan begitu. Agar supaya tidak jadi salah ini rakyat, kasihan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya masyarakat ini hidup dengan baik, kan begitu. Jangan suruh masuk di hutan, kehidupannya tidak baik. Karena itu kita dorong pertanian, kita dorong peternakan, kita dorong juga perdagangan, industri. Alhamdulillah sudah ada industri kelapa sawit di sini, Pak. Sehingga mereka ada kelapa sawit, mereka bawa ke sana. Anu doi kan dia mau nade di rumah ayua, kan begitu. Kalau ada uang tidak perlu ke. Ini Wati ya di Asparaga ya. Itu akan berkumpul guru-guru, kepala-kepala desa, kepala lingkungan, masyarakat. Di sana balai penyuluh pertanian, pendidikan, bagaimana anak-anak kita sudah memelihara lingkungan yang baik, sekolah dan sebagainya. Jadi terpadu kita. Nah, yang berikut memang Bapak sekalian kadangkala yang bikin rusak ini dari luar. Nah, itu yang jadi problem. Kita sudah menjaga di sini, mau tamu di luar tamunya. Karena itu laporkan kepada kita. Di permasalahan sekarang ini bukan yang di pinggir lahan sini, tapi yang di tengah-tengah. Ini yang dipertanyakan oleh pemerintah juga. Kenapa masyarakat ada di tengah-tengah? Yang dikerjakan bukan kebun, tapi tambang. Itu merusak. Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa banyak orang-orang masuk di wilayah Saritani? Kalau memang dia mau bekerja dengan baik untuk mengolah lahan, ya boleh-boleh aja, sah saja. Tapi kalau mengolah pertambangan di atas itu tidak ada izin. Tidak ada izin, itu merusak. Makanya peran bapak-bapak semua, ibu-ibu ini menfilter orang-orang masuk. Apa kepentingannya dia masuk ke sini? Masuk lewat Saritani, kan jelas tahu. Ngapain mereka datang jauh-jauh? Kita mau dumlangnya ya, Ottawa kan? Iya, Bapak laporkan saja. Pak, ini ada orang mau melakukan aktivitas ilegal, laporkan. Siapa ada anggota yang terlibat, laporkan. Jangan setengah-setengah. Kalau Bapak membiarkan, Bapak berarti sudah tahu. Di sana ada aktivitas di tengah-tengah hutan lindung ini. Ada Mau dibayar mentiti ya? Mau lewat ke sana? Tidak tahu ya. Karena di sini masyarakat itu Surabaya mana lagi ada SP3, mana jadi kalau bagi kami masyarakat tidak mengetahui sebenarnya. Iya, makanya nanti Kalau ada laporkan aja langsung, laporkan saja. Kalau memang ada orang-orang yang ada mencurigakan mau masuk menggunakan membawa alat-alat yang memang tidak sepantasnya, laporkan saja. Apalagi ada anggota terlibat, anggota polisi, laporkan saja. Kita tindak tegas. Ada Pak Dandi juga ada. Jadi jangan sampai nanti masyarakat disalahkan begini, bukan. Kita sama-sama menjaga. Kalau bukan dari masyarakat siapa lagi? Kalau bukan mengedepankan masyarakat. Ya, alhamdulillah hari ini kami tim terpadu asisten 2 mana? Pak asisten 2 di bawah koordinasi beliau dan di bawah arahan Pak Kapolres, Pak Dandim. Tim terpadu ini telah terbentuk 2 minggu yang lalu, diketuai Pak Asisten 2 Lingkungan Hidup, kemudian juga dari UMKM Koperasi, dari Satpol, Kesbangpol, Pertanian, kemudian yang berikut juga Dikbud dan sebagainya. Hari ini kita action di lapangan untuk melihat langsung beberapa lokasi. Pertama pos, termasuk Bappedas dengan BPKH, KSDA, melihat langsung posko atau pos polisi hutan berada di sini. Itu kita tunjang baik oleh pemerintah daerah maupun oleh TNI Polri untuk mereka bersama-sama melakukan patroli berada di sini. Itu satu. Yang kedua, kami langsung di Adudu ini sebagai campnya Yani dan juga BPKH, karena ini adalah kolaborasi bersama. Kami bersyukur ketemu dengan masyarakat untuk sampaikan sosialisasi. Kita berharap masyarakat yang merusak di sana sudah segera turun agar supaya hutan Nantu ini tetap terlindungi. Tidak hanya anoa, babi rusa dan sebagainya, termasuk juga tanamannya, tapi juga melindungi air yang berada di sini. Dengan demikian fungsi ekologi juga ada, apalagi air yang berasal dari sini adalah punya irigasi kita kurang lebih hampir 7.000 hektar ya, berada di Bawalema dan di Kabupaten Gorontalo.
Terakhir tentunya apa yang kami lakukan ini dilakukan secara terpadu ya, antara TNI Polri, kemudian juga OPD yang terkait dan juga bahkan vertikal. Ada BPKH, ada BKSDA, ada Bappedas, kemudian ada Gakum dan berbagai instansi yang ada. Yang berikut yang paling penting lagi, partisipasi masyarakat. Ini penting, kami tidak bisa berbuat banyak kalau masyarakat tidak ada dukungan. Kami bersyukur hari ini, kalaupun kami datang, sejak tadi pagi mereka menunggu kita, dan komunikasi kita baik. Oleh karena itu beberapa harapan mereka disampaikan kepada kami, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Paling penting adalah bagaimana menjaga lingkungan di sini terjaga.